Nanako tidak menyadari bahwa hati Buddha Guruji telah sedikit berubah. Dia berkata dengan sangat serius, mungkin sang guru memahami arah pencerahan. Ada penyimpangan tertentu. Meskipun Zifu dan laut kesadaran sama-sama dijelaskan dalam agama Buddha dan Taoisme. Pencerahan adalah wilayah mereka yang mempraktikkan Taoisme. Gagasan dalam ajaran Buddha adalah tanpa diri dan gagasan dalam Taoisme adalah diri sejati. Aslinya yang satu di selatan, yang satu di utara, yang satu di kiri dan yang satu lagi di kanan. Tapi guru menggunakan teori agama Buddha untuk memecahkan masalah kultivasi. Yang mungkin menempatkan kereta di depan kudanya atau bersikap sok. Karena pemikiran Taoisme adalah diri sejati. Maka mungkin lautan kesadaran perlu dibiarkan merasakan keadaan diri sejati, sebelum dapat diintegrasikan dengan kesadaran spiritual saya. Ini. Guruji sang guru tiba-tiba membeku di tempat. Dan setelah beberapa saat, Guruji tiba-tiba menyadari. Kata-kata penyembah itu benar-benar mencerahkan beku malang itu dan beku malang itu telah diajar. Nanako dengan cepat berkata dengan rendah hati dan penuh hormat. Guru, pengalaman saya hari ini dapat terwujud berkat bimbingan guru. Kebaikan ini tidak akan pernah saya lupakan. Sarah yang sudah memakai masker masih berdiri di depan monitor. Ketika dia mendengar kata-kata Nanako, dia tentu saja terkejut dan bahagia. Dia tidak pernah memikirkan secara mendalam masalah tidak mementingkan diri sendiri dan jati diri. Ketika dia pertama kali mencerahkan Guruji dan membantunya mencapai pencerahan. Dia terutama membantu kesadaran spiritualnya mewujudkan visi batinnya dan membantu kesadaran spiritualnya menemukan lautan kesadaran. Adapun bagaimana mengintegrasikan kesadaran spiritualnya ke dalam lautan kesadaran, Sarah sendiri tidak tahu. Setengah dari penghargaan atas kemampuannya untuk menyadari Tao adalah karena cahya Renza. Karena meskipun dia mampu menguasai cara kewaskitaan, integrasi kesadaran spiritualnya ke dalam lautan kesadaran hanya dapat diselesaikan dengan bantuan cahya Renza. Sekarang, Nanako berhasil memasuki Taoisme setelah 2 kali mencoba. Bakat ini mengejutkannya dan sekaligus membuatnya gembira. Dia tahu bahwa Tama paling membutuhkan 2 peran saat ini. Salah satunya adalah lembaga pemikir yang bijaksana dan hampir seperti setan. Dan yang lainnya adalah seorang rekan Tao yang mempraktikkan Taoisme bersama. Pasangan Tao yang disebutkan di sini bukanlah pasangan yang mengamalkan Taoisme atau istirahat. Tapi rekan yang sepenuhnya dapat diandalkan yang mempraktikkan Taoisme bersama. Perjalanan pengembangan spiritual itu panjang dan sepi. Mampu berjalan dengan orang yang benar-benar dapat dipercaya dan berpikiran sama seperti memiliki teman dalam perjalanan malam yang panjang. Hal ini sangat penting dan mempunyai jangkauan yang luas. Padahal, dalam pandangan Sarah, tidak ada orang yang lebih cocok selain Isyana. Baik sebagai wadah pemikir atau pendamping Tao. Sayangnya Isyana agak mirip dengan Guruji. Aura Guruji tidak bisa keluar dari lautan kesadaran. Sedangkan Isyana sudah menguasai hampir seluruh ilmu, namun belum bisa mengolah aura. Oleh karena itu, Isyana hanya bisa berperan sebagai think tank. Namun tidak bisa menemani Tama mengamalkan Taoisme. Dan kini, Nanako akhirnya memiliki syarat yang diperlukan untuk peran kedua. Di aula saat ini, Guruji dipenuhi dengan desahan yang tak ada habisnya. Hari ini, dia terpengaruh oleh ucapan Nanako dan mempertanyakan dirinya sendiri berkali-kali. Setelah melafalkan sutra hati dalam hati beberapa kali, dia akhirnya berkata, karena pemuja telah mampu meninggalkan tubuhnya dan melihat segala sesuatu di sekelilingnya dengan energi spiritual, maka dia telah mencapai pencerahan dalam arti sebenarnya. Dibandingkan dengan seorang beku miskin yang energi spiritualnya tidak dapat meninggalkan lautan kesadaran. Akan ada lebih banyak kemungkinan, namun energi spiritual penyembah juga perlu terus-menerus dipupuk dan disempurnakan. Sekarang Anda hanya merasakan aula Buddha ini. Tapi di masa depan, Anda mungkin dapat merasakan seluruh kuil atau bahkan seluruh gunung Kixia. Pada titik ini, Guruji menghela nafas dengan emosi.
Hanya saja biksu malang itu tidak mengetahui metode kultivasi apapun. Jadi cara seorang penyembah mencapai pencerahan bergantung pada penyembah itu sendiri atau bantuan orang-orang mulia. Nanako mengangguk dengan berat dan berkata, "Terima kasih, Guru." Amitabha. Guruji berkata dengan acuh tak acuh dan kemudian berkata, "Beku yang malang itu akan membantu umatnya untuk menguduskan dan memberkati jimat itu. Saya berharap jimat ini dapat menjaga keselamatan kekasih pemujanya." Nanako tahu bahwa Guruji ingin mengakhiri diskusi tentang pencerahan. Jadi dia mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu, Guru. Menguduskan dan memberkati sebuah jimat sebenarnya berarti meminta penyihir secara pribadi membacakan sutra untuk memberikan jimat tersebut apa yang disebut kekuatan magis. Tentu saja, kekuatan sihir semacam ini bukanlah kekuatan sihir dalam arti sebenarnya, namun lebih kepada semacam pahala dan makna indah. Setelah Guruji menguduskan jimat itu dan memberkatinya, dia mengembalikan jimat itu ke Nanako dan berkata, "Tolong simpan jimatnya. Jika pemujanya tertarik pada masa depan, dia bisa mempelajari lebih banyak agama Buddha. Dengan bakat pemujanya, dia pasti bisa memahaminya." Nanako tahu bahwa Guruji terobsesi mempelajari agama Buddha, jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Guru. Saya pasti akan mencoba melihat lebih banyak." Amitabha. Guruji membungkuk sedikit dan berkata kepada Nanako terima kasih. Nanako juga membungkuk hormat lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Guruji. Guruji mengantarnya ke pintu dan membuka sendiri pintu aula Buddha. Ketika dia membuka pintu, sudah ada beberapa orang percaya yang menunggu di bawah tangga batu di luar. Orang-orang percaya ini memegang jimat yang diperoleh dari kantor peredaran materi Dharma dan mengantri menunggu Guruji menguduskannya. Yang pertama mengantri adalah seorang wanita berpakaian sederhana dan memakai topeng, yang usianya tidak bisa dibedakan. Wanita ini adalah Sarah. Sejak Nanako keluar, Sarah tahu bahwa dia telah mencapai pencerahan. Meskipun dia terkejut, dia merasa sangat lega. Seperti yang dia dan Suster Riana katakan, Nanako berhasil mencapai pencerahan. Dan Tama akan memiliki teman dekat selama perjalanan panjang latihan spiritual. Hal ini mempunyai arti yang sangat besar dan luas jangkauannya bagi seorang pejalan kaki yang kesepian dalam perjalanan jauh. Ketika Nanako melewati Sarah, dia tidak terlalu memperhatikan wanita bertopeng. Karena yang mengantri di belakang Sarah adalah wanita muda yang ditemui Nanako di lift. Nanako mengenalinya pada pandangan pertama, dan perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya. Jadi dia bahkan tidak memperhatikan Sarah. Saat ini, remaja putri tersebut ditemani oleh wanita lain yang seumuran. Keduanya saling berbisik. Saat wanita itu melihat Nanako keluar, dia berkata dengan terkejut, "Ah, itu kamu." Nanako sedikit mengangguk padanya, "Aku baru saja meminta jimat pada Guruji." "Terima kasih banyak." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sama-sama, ini hanya sedikit usaha." Nanako melihat dia punya teman di sekitarnya, jadi dia tidak berbicara dengannya lagi. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Wanita itu pun dengan antusias mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya, dan Nanako langsung menyetujuinya. Ketika Nanako pergi, Guruji kebetulan menginstruksikan orang percaya berikutnya untuk memasuki aula Buddha, jadi Sarah turun tangan. Setelah pintu aula ditutup, dia bertanya kepada Guruji, "Guruji, apa pendapatmu tentang Nanako barusan?" Guruji menghela nafas pelan dan berkata dengan emosi, "Nyonya, saya sangat malu bertemu Nona Ito. Dalam prosesnya, hati saya terganggu beberapa kali. Suatu kali dia ingin memperkenalkan Nona Ito pada agama Buddha, suatu kali dia berpikir bahwa meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan adalah kunci menuju pencerahan. Sekali lagi, setelah dorongan dari Nona Ito, saya menyadari bahwa selama ini, saya sebenarnya berlandaskan pada landasan Taoisme untuk mencapai pemahaman agama Buddha. Jika Nona Ito tidak mengingatkanku, aku akan menghubungkan semuanya dengan agama Buddha."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.